aku Gracia Genisida Pramesti atau yang biasa dipanggil Gendis. Hari ini aku mau membahas bahaya pembakaran berupa gas-gas yang berbahaya. Selamat menyimak. Nah, hari ini kita akan membahas asal-usul serta dampak atas gas hasil pembakaran. Nah, gasnya ada apa aja? Yaitu ada CO2, CO, SO2, NO2, serta gas CFC. Nah, yang pertama adalah asal-usul gas CO2. Karbon dioksida atau CO2 berasal dari berbagai sumber, bisa alami ataupun manusia. Sumber alami meliputi respirasi hewan dan tumbuhan, dekomposisi bahan organik, kebakaran hutan, dan aktivitas gunung berapi. Sumber buatan manusia di sisi lain terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah asal-usul gas CO. Gas karbon monoksida atau CO berasal dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, seperti gas alam, bensin, atau kayu. Pembakaran yang tidak sempurna ini menghasilkan CO sebagai gas buangan. Selain dari sumber pembakaran, CO juga terbentuk melalui reaksi fotokimia di atmosfer dan dari beberapa proses industri. Selanjutnya adalah asal gas SO2. Gas SO2 atau sulfur dioksida berasal dari berbagai sumber, bisa alami ataupun manusia. Sumber utama SO2 meliputi pembakaran bahan bakar fosil, letusan gunung berapi, dan beberapa proses industri. Selanjutnya adalah asal-usul gas NO2. Gas NO2 atau nitrogen dioksida berasal dari berbagai sumber. Nah, lagi-lagi ini bisa alami ataupun manusia ya. Sumber alaminya meliputi petir, gunung berapi, dan aktivitas mikrobiologis di tanah dan lautan. Sedangkan sumber utama dari aktivitas manusia adalah pembakaran bahan bakar fosil, terutama yang digunakan di dalam mobil dan industri. Nah, yang terakhir adalah asal-usul gas CFC. Gas CFC atau klorofluorokarbon berasal dari senyawa yang dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia yang menggabungkan unsur klorin, karbon, dan fluorid. Jadi ini nggak ada dari bahan alami ya. Senyawa ini digunakan sebagai freon dalam sistem pendingin seperti AC, kulkas, dan bahan semprot aerosol. Penggunaan CFC telah dilarang karena dampaknya merusak lapisan ozon di atmosfer. Nah, selanjutnya adalah dampak-dampak. Yang pertama, dampak gas CO2. Gas CO2 memiliki dampak signifikan bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Dampak terhadap kesehatan meliputi iritasi saluran pernapasan, gangguan pernapasan, bahkan resiko kematian pada konsentrasi tinggi. Terhadap lingkungan, gas CO2 menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim yang memicu bencana alam dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya adalah dampak gas CO. Gas CO atau karbon monoksida memiliki berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Pada manusia, paparan CO dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kerusakan jantung, kerusakan otak, bahkan kematian. Selain itu, CO juga berperan dalam perubahan iklim dan pemanasan global. Selanjutnya adalah dampak gas SO2. Gas SO2 atau sulfur dioksida memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Bagi kesehatan, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan memperburuk kondisi seperti asma dan bronkitis kronis. SO2 juga dapat merusak jaringan kulit dan mata serta mengganggu saluran pernapasan. Sedangkan pada lingkungan, SO2 dapat menyebabkan hujan asam yang merusak bangunan, batuan, dan tanaman. Selain itu, SO2 juga dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim dan menurunkan kualitas udara. Selanjutnya adalah dampak gas NO2. Gas nitrogen dioksida atau NO2 memiliki dampak negatif yang signifikan baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Paparan NO2 dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, memperburuk asma, dan meningkatkan resiko infeksi pernapasan.
Selain itu, NO2 juga berperan dalam pembentukan partikel ozon, polutan udara yang berbahaya. Dampak pada lingkungan meliputi kerusakan tanaman, berkontribusi pada hujan asam, dan penurunan visibilitas. Selanjutnya, yang terakhir adalah dampak gas CFC. Gas CFC memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap lapisan ozon, stratosfer, dan kesehatan manusia. CFC menyebabkan penipisan lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, serta dapat menyebabkan masalah kesehatan jika terhirup. Nah, itu kira-kira penjelasan aku yang ingin aku sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dengan apa yang aku telah ajarkan. Terima kasih.